Semua bikin krep rangun. Di mana-mana ada krep rangun. Teman-teman aku semuanya juga bikin krep rangun. Pakai cream cheese. Berhubung ada yang request, ini dia krep rangun versi ekonomis tanpa cream cheese. Oke, ini cara bikinnya gampang banget dan bahan-bahannya udah aku bikin sesimpel mungkin. Gitu ya guys, sesuai yang aku bilang tadi, ini versi ekonomis ya, karena aku melihat kayaknya pakai cream cheese mungkin ada kendala di biaya ya guys. Jadi mungkin ini untuk yang kamu yang pada dagang atau misalnya low budget gitu, kalian bisa banget cobain ini. Dan bahannya bener-bener gampang banget dicari. Ini aku lagi potong-potong crab sticknya. Aku potong memang sengaja agak besar ya guys. Berhubung kita pakai crab imitasi, yaitu crab stick, jadi supaya berasa, aku potongnya sengaja agak lebih besar. Nah, ini kita iris-iris kayak gini. Aku sengaja buat lebih besar, soalnya aku pernah coba aku potong halus, kayaknya kurang mantep deh. Gitu, jadi aku suggest kayaknya agak-agak besar aja sih potongannya gitu. Nah, kira-kira kayak gini ya guys. Kecuali kamu pakai daging kepiting yang asli. Nah, itu kan pasti halus-halus gitu kan. Nah, itu mantul kalau nggak perlu gede-gede gitu. Itu justru kayak kita harus tercampur rata dengan adonan lainnya gitu. Tapi kalau ini, karena ini udah palsu dan tercampur dengan tepungan juga, ya jadi lebih baik kita potong agak besar ya guys. Tapi tenang lah ya guys, karena untuk rasa ini cuma beda tipis aja. Aku udah coba cari semirip mungkin dengan budget yang disesuaikan. Dan kalau misalnya kalian pengen dagang ini, seenggaknya costingannya akan lebih murah daripada kalau kalian pakai cream cheese. Kalau semuanya udah dipotong, sekarang kita siapin minyak untuk ngegorengnya. Jadi sambil kita tunggu minyaknya panas, kita bikin deh adonannya. Untuk minyaknya pastikan bisa merendam semua permukaan dari gorengannya ya guys. Karena itu adalah kunci gorengan yang crispy dan juga warnanya merata. Oke. Kalau ini udah, kita masukin ke dalam wadah yang tadi. Kita tambahkan parutan bawang putih. Kenapa diparut? Supaya lebih simpel aja dan juga teksturnya lebih halus. Tapi hati-hati ya guys, karena kalau kita parut, rasanya akan lebih panci atau lebih nendang gitu. Jadi kalau terlalu banyak, kadang dia bisa rasanya kayak getir gitu. Bawang putihnya udah. Sekarang kita parut keju cheddar. Nah, aku pakai keju cheddar sebagai penggantinya cream cheese. Nah, untuk ngedapetin bodinya, aku akan kombinasikan dengan mayones. Keju cheddarnya kita parut. Lebih bagus sih pakai parutan yang halus ya guys. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya, ya udah pakai parutan keju biasa aja. Fungsinya apa? Supaya nanti dia lebih larut aja sih dan kena panas. Kadang-kadang dia akan sedikit melted ya. Kalau kejunya udah, sekarang kita potong daun bawangnya. Ini kita iris tipis aja ya guys. Ini sengaja aku potong tipis-tipis karena nanti kan dalamnya nggak akan kemasak lama ya. Jadi biar nggak terlalu panci aja daun bawangnya. Daun bawang udah masuk. Next, kita tambahkan mayones. Nah, aku pakainya mayones yang original ya guys. Tapi kalau kamu mau variasi, pakai mayones yang pedas juga enak banget. Masukin kecap Inggris, kecap asin, dan yang sedikit beda daripada yang lain, aku pakai perasan lemon. Kenapa? Supaya ngebalancein rasa kepiting ya, karena kepiting atau seafood itu best banget dengan lemon. Biar rasanya balance, aku kasih seasoning sedikit gula. Nah, ini optional ya guys. Kalau kalian pecinta mecin atau suka yang nendang-nendang klub, sebenarnya resepi aku udah nendang sih. Cuman kamu boleh kasih penyedap rasa. Kita aduk. Ini penyedap rasa yang menggumpal bakalan aku tekan-tekan dulu supaya dia nggak bergumpal ya guys. Oke.
Kita aduk rata. Wangi. Kira-kira seperti ini ya guys. Kalau udah adonannya, sekarang waktunya kita bungkus adonannya dengan kulit pangsit. Caranya gampang banget. Kalian ambil 1 sendok. Kalian taruh di tengahnya nih. Tuh, sekitar 1 sendok teh ya. Nah, untuk merekatkannya, kamu bisa pakai air atau pakai telur kayak aku. Ini kita pertemukan sudut dan sudutnya. Tuh, gini. Kita tekan biar bener-bener lengket. Terus yang ini juga kita masukin ke dalam sini sambil kita rekatkan sisi-sisinya. Jadi beda ya guys, bukan yang kayak cara ngelipet batagor. Tapi kalau misalnya kalian suka lipetan yang kayak gitu juga nggak ada yang salah sih. Sisi sini juga kita rekatkan sambil ditekan-tekan ya guys. Tuh. Satu udah jadi, kita bikin lagi. Tinggal ulangin step yang sama. 1 sendok teh, lumuri pinggirannya dengan air. Tempelin deh. Nah, satu lagi nih guys. Pakai kulitnya, kulit pangsit ya, atau kulit wonton. Jangan kulit siomay. Karena kalau kulit siomay itu kecenderungannya lebih tipis gitu. Kalau semuanya udah kita bentuk, sekarang waktunya kita goreng. Tapi untuk suhu minyaknya hati-hati ya, jangan terlalu panas supaya nanti kulit pangsitnya nggak gosong guys. Nah. Dan pastikan semua permukaan minyaknya menutupi seluruh permukaan si krep rangunnya supaya menghasilkan warna yang cantik dan merata. Nah, kalau bisa setelah kalian bentuk, jangan terlalu lama ditinggalkan ya. Karena nanti dia akan jadi kering, nanti lem yang kita udah bentuk itu jadi terbuka. Kalau udah, sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Nah, semuanya udah aku goreng dan sekarang waktunya kita plating. Udah jadi nih guys, gimana? Gampang kan bikinnya? Dan juga bikin ngiler kan pastinya. Kalau buat ngemil-ngemil sih ini mantep banget. Dan anak kecil juga pasti suka. Jadi ini bisa dijadiin juga untuk bekal ke sekolah. Cobain kalau nggak ngicip kayaknya nggak afdol gitu ya kan. Jadi ini tuh garing di luar, tapi kayak juicy dan lembut di dalam. Ini tuh gurih karena aku tadi pakein sedikit gula dan juga dia ada rasa gurih juga dari si kecap Inggrisnya guys. Jadi ini tuh bener-bener perpaduan yang simple, murah, tapi rasanya tuh enak guys. Oke deh, thank you buat kamu yang udah request resep ini. Nah, buat kalian yang kepengen request juga, tinggal kalian chat di kolom komentar kira-kira pengen aku masakin resep apa nih. Nah, jangan lupa juga kalian untuk like, comment, dan subscribe supaya kita bisa berkembang. Dan juga kalau kalian recook, jangan lupa di tag ke @siskmci6 dan juga @kristamci6.